Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ripal SPD, mahasiswa PPG mata pelajaran Al-Quran Hadis, batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 254060612408. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Islam Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kelas 7 dengan materi Mat Tobi'i atau Mat Asli. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Yang mana doa ini akan dibimbingkan oleh ketua kelas kita kepada Ananda Andra. Kita persilakan memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ustaz mau menyapa dulu, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat Allahu Akbar. Ya, semangat. Kemudian nanti sebelumnya kita akan mengabsensi siapa saja nanti yang belum datang ataupun belum hadir pada pagi hari ini. Untuk hadirannya, yang pertama Ahmad Dawi hadir. Kemudian Andra Radianata hadir. Alfia Bukira hadir. Tiffany Hamdania. Yang terakhir Yusuf.
Alhamdulillah ya hadir semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kemudian untuk mengetes kefokusan kita nanti ketika belajar, ada speaking ya, biar kita lebih semangat dalam dan fokus ketika belajar. Karena nanti yang ngantuk ya, yang tidur dalam kelas ya. Ya, ini diperhatikan ya di papan fokusnya. Baiklah, pada pertemuan kita pada pagi hari ini nanti kita akan membahas tentang yakni bacaan ya materi mat tabi'i atau biasa yang kita kenal dengan mat asli. Ya. Nah, gitu. Nah, kemudian nanti pada materi ini ya, tata cara kita untuk membaguskan mengajarkan bacaan Al-Qur'an termasuk hadis ya. Nah, itu. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang berkenaan dengan materi mat tabi'i yaitu yang pertama untuk mengetahui yang pengertian dari mat tabi'i atau mat asli itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti untuk ya tujuannya untuk mengetahui ya macam-macam huruf mat tabi'i atau mat asli. Kemudian yang ketiga yakni untuk ya mengetahui tata cara membaca hukum atau huruf-huruf mat tabi'i ya mat asli ini ya. Paham? Paham. Tarik. Nah, kemudian di sini saya ingin bertanya berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini yang di mat tabi'i atau mat asli tadi. Kepada teman-teman atau anak-anakku nanti mat ya, pengertian mat itu ada yang tahu? Ada. Coba mat Diana. Ya. Mat apa artinya? Panjang. Panjang. Betul? Betul. Kasih apa untuk teman kita? Kemudian ada berapa huruf mat Andra? Betul apa salah? Betul. Kasih apa untuk teman kita? Kemudian yang terakhir untuk sebelum melanjutkan materi kita ini berkenaan dengan mat tabi'i yakni sebutkan dari 3 macam huruf mat tadi.
Elisa. Alif. Alif, Waw. waw, Ya. alif, waw dan Ya. betul. Nah, baik, itulah tadi ya berkenaan dengan mat tabi'i. Yang pertama dari pengertian mat tabi'i, artinya mat itu memanjang, memanjangkan bacaan ya ketika kita bertemu dengan huruf yang tiga. Yang pertama alif, yang kedua yang ketiga ya. Nah ini ya mat tabi'i ini mat asli ini ya ada tiga. Tadi mat tabi'i ya, khususnya yakni sebelum huruf alif itu ada huruf yang berharokat fathah. Nanti contohnya kayak pola, yaitu mat tabi'i ya. Banyak contoh yang lain. Asana misalnya. Asruna, itu mat tabi'i ya. Kemudian yang kedua mat tabi'i. Ya, huruf mat atau huruf waw tadi waw sukun bertemu yang sebelum huruf wawnya ada huruf yang berharokat mesti ditanya baris depan mesti orang kampung dah. Depannya contohnya tadi kalau mat tabi'i alif ola, kalau yang mat tabi'i waw boleh pakai fi'il mudhari'nya yaqulu deh. Kemudian yang terakhir bagian dari mat asli atau mat tabi'i ini yakni mat tabi'i mat tabi'i ya ini ketika ada ya sukun ya dari dahului dengan huruf yang berharokat kasroh baris di bawah kita. Nah itu contohnya qila. Udah. Kalau mat tabi'i alif ola, kalau mat tabi'i waw yaqulu, kalau mat tabi'i ya qila. Paham? Kemudian untuk memperjelasnya kita akan menonton video berikut ini ya berkaitan dengan hukum bacaan mat tabi'i. Nah, baik, untuk memperjelas nanti materi kita berkenaan dengan mat tabi'i atau mat asli ini kita saksikan video ini kemudian dicatat, kalau dicatat kemudian diingat ya berkenaan dengan materi mat tabi'i kita ya. Lihat papan fokusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu tajwid, yaitu hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i, seperti apa mad tabi'i itu? Ada yang sudah tahu? Ya, yang sudah Iqra 3, 4, 5, dan 6, apalagi yang sudah Al-Quran pasti sudah pernah berkenalan dengan hukum bacaan mad tabi'i. Kalaupun belum tahu tapi sudah membacanya sesuai dengan mad tabi'i. Seperti apa mad tabi'i itu? Ya, perhatikan contoh berikut. Qala, qila, yaqulu. Qala, qila, yaqulu. Ada bacaan yang berbeda di ketiga contoh tadi. Ada qala, qila, yaqulu. Perbedaannya adalah ada bacaan yang dibaca panjang. Apa yang dibaca panjang? Ko, kemudian qi, lalu ku. Itu adalah bacaan atau huruf yang dibaca panjang. Nah, apa hukum bacaan dari bacaan yang panjang tadi? Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Nah, kemudian apa pengertian dari mad tabi'i? Pengertian dari mad tabi'i adalah apabila ada
alif sebelumnya fathah, atau ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya dhammah. Ulangi lagi, apabila ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, atau waw sukun sebelumnya dhammah. Itu pengertian dari hukum bacaan mad tabi'i. Pertanyaan berikutnya, ada berapa huruf mad tabi'i itu? Ya, huruf mad tabi'i itu ada 3. Ya, yang pertama ada alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, dan waw sukun sebelumnya dhammah. Untuk memudahkan kalian menghafal huruf-huruf mad tabi'i, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhammah. Bisa ya? Baiklah, dari video yang kita saksikan tadi yang berkenaan dengan materi kita yang akan kita bahas ini, saya ingin mengajukan pertanyaan lagi terkait materi dari mad tabi'i tadi ya. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, kalau ada yang bisa jawab, kalau nanti angkat tangannya ya dengan angkat kaki ya. Iya. Pertanyaan pertama ya, jika ada huruf mad ya, di huruf mad artinya yang di 3 tadi bertemu dengan huruf ya sebelumnya berharokat dhammah, dinamakan dengan mad. Oke, Eliza. Apa Eliza? Mad apa? Mad tabi'i waw. Betul? Betul. Saya kasih apa teman kita ya? Luar biasa ya. Nah, kemudian sebutkan contoh, salah satu contoh dari hukum bacaan mad tabi'i waw. Nah, ayo Mardiana. Yaqulu, betul? Betul. Kasih tepuk tangan. Ya, panjangnya tadi ya, bacaan mad tabi'i atau mad asli itu 2 harakat ya, atau 2 balik, atau 2 harokat 1 ketuk. Bisa kita lihat cara membaca mad tabi'i tadi ya. Nah, kemudian nanti kita akan membahas ini berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian atau definisi ya dari mad tabi'i. Ya, mad tabi'i merupakan adalah bacaan panjang asli dalam Al-Quran yang dibaca 2 harakat. Mad ini terjadi karena adanya huruf mad dan tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Kalau bertemu dengan hamzah atau sukun nanti bacaannya jadi berubah, bukan mad tabi'i yang berubah jadi mad ba. Karena ada 2 alif, bisa contoh mad ba. Badal artinya apa kan? Badal, pengganti atau ganti. Untuk selanjutnya nanti slide berikutnya berkenaan dengan manfaat ya kita mempelajari dari mad tabi'i atau mad asli. Ya, tujuannya pasti ada manfaat dari kita belajar. Yang pertama yakni cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi melakukan ngasal ketika kita membaca Al-Quran, karena salah harokat, salah baca, salah paham nggak? Kemudian yang kedua, manfaatnya untuk menghindari kesalahan bacaan dan membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil, sudah ya, bagus dengan tilawah misalkan ya, atau hadar ya cara membaca Al-Quran ya, ada. Kemudian yang terakhir nanti kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini, yakni pertama mad tabi'i adalah mad dasar atau mad asli yang panjang bacaannya 2 huruf. Karena kuncinya nanti pembahasan ini nanti akan membahas mad yang lain. Artinya mad
Far'i nanti dah. Kalau selesai mat tabi'i terbitlah mat far'i, bukan faru, kok far'i dah. Far'i artinya cabang atau macam-macam, nanti ada 13 cabang mat far'i. Kemudian yang kedua, nanti huruf mat ini terdiri dari tiga, yaitu alif, waw, dan ya. Kemudian yang ketiga, ya, huruf mat ini tidak bertemu dengan hamzah ataupun sukun. Dan kemudian yang keempat, dasar penting untuk menguasai hukum mat yang lain tadi, atau mat far'i. Yang terakhir, membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Ya, karena tajwid merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tata cara membaguskan Al-Quran kita. Baiklah, nanti kita akan membentuk ini sudah sebuah kelompok, ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, ini kelompok yang ketiga. Ya, nanti kita akan membahas, ya, materi yang sudah kita pelajari tadi yang berkenaan dengan mat tabi'i. Nah, untuk kelompok pertama nanti akan membahas tentang pengertian, ya, atau definisi dari mat tabi'i. Nah, yang kedua, ini kelompok yang kedua ini akan membahas tentang, ya, macam-macam huruf mat tabi'i. Ya, materi yang ketiga ini kelompok yang terakhir akan membahas tentang nanti tata cara dan contoh bacaan mat tabi'i atau mat asli. Nah, baiklah, nanti tadi sudah saya bagikan, ya, berkenaan kelompok serta tugas kelompok kalian nanti kita diskusikan berkaitan dengan materi tadi. Namun terlebih dahulu, ya, saya akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Tolong dikerjakan nanti. Dikerjakan, ya, soalnya nanti dikerjakan dengan maksimal mungkin. Ini untuk kelompok yang baik, di LKPD itu kan ada soal-soal itu dikerjakan, ya. Nah, namun terlebih dahulu kalian kerjakan diskusi kelompok tugas yang kita berikan tadi. Baik, dari tugas kelompok yang sudah kita berikan, diskusikan dengan teman-temannya, nanti yang dipimpin oleh ketua kelompoknya masing-masing, ya. Karena masing-masing kelompok tadi sudah kita tentukan ketuanya, silakan diskusi yang berkenaan dengan materi yang sudah kita berikan.
kedua ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan kelas. Silakan. Ya, maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang huruf mad tabi'i. Di sini huruf mad tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Huruf mad tabi'i alif terjadi ketika didahului harokat fathah. Mad tabi'i waw terjadi ketika didahului harokat dhammah, dan mad tabi'i ya terjadi ketika didahului harokat kasrah. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata dan maksud tentangnya, kepada Allah kita sama-sama untuk kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil ya dari diskusi kelompok mereka. Selanjutnya kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok yang ketiga. Ya, kepada kelompok yang ketiga kita persilakan untuk maju ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil cara membaca mad tabi'i adalah dipanjangkan dengan panjang huruf. Contoh bacaannya adalah mola fi yaqulu. Itulah yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kita tarik kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini dengan hasil dikeluarkan dengan hasil diskusi kelompok kalian tadi, bahwa ya mad tabi'i atau mad asli itu merupakan bacaan mad ya, atau dengan membanyakan bacaan huruf mad yang asli, artinya alif, waw, dan ya. Kemudian mad tabi'i alif nanti jika ada huruf mad ya didahului dengan harokat fathah. Sedangkan mad tabi'i waw ya, huruf mad artinya waw sukun yang bertemu dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang terakhir mad tabi'i ya, yakni huruf mad yaitu huruf ya sukun bertemu ya huruf sebelumnya harokat kasroh. Contohnya tadi misalnya mad tabi'i alif, qolan, mad tabi'i waw, yaqulu, mad tabi'i ya, qalilan. Nah, itu ya. Nah, itu kesimpulan dari hasil diskusi kita serta materi kita pada pagi hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan game edukatif ya, yang berkaitan dengan materi kita tadi. Jadi sebagai seputaran mad tabi'i atau mad asli. Nah, karena tadi sudah kita bagikan kelompoknya, silakan nanti setiap kelompok ya, kecuali kelompok pertama nanti maju 4 orang, kelompok 2 3 orang, kelompok yang ketiga 3 orang. Nanti ada 10 soal dan silakan dijawab ya di papan keyboard kita ini. Untuk kelompok pertama soalnya nomor 1 sampai nomor 4 ya. Kelompok kedua nanti soal nomor 5 sampai nomor 7. Kelompok yang terakhir kelompok ketiga nomor 8 sampai 10 ya. Oke, baiklah, untuk kelompok pertama untuk menjawab soal yang pertama silakan maju, perwakilannya 1 orang.
mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik, nah itulah tadi materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita pada kali ini. Selanjutnya nanti untuk tugas kalian mandiri silakan dikerjakan nanti. Pertama silakan ya cari contoh bacaan satu mad tabi'i alif ya. Yang kedua bacaan mad tabi'i waw. Contohnya ya di dalam Quran surah Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga bacaan dari mad tabi'i ya. Untuk materi pada kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama tujuan dari kita mempelajari mad tabi'i ini untuk mengetahui sejauh mana tata cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, supaya bacaannya tertib, tilawah dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengetahui bacaan mad dalam Al-Quran, karena dari mad tabi'i atau mad asli ini nanti akan muncul ya mad yang berikutnya. Artinya mad far'i atau mad cabang-cabang mad nanti kayak mad tabi'i, nanti ada mad tilah, ada mad tilah, kemudian mad hari disukun, mad badal, mad luar dan lain sebagainya. Nah itu. Nah, kemudian nanti pembacaan mad tabi'i ini 2 harakat atau 1 alif panjangnya. Tidak boleh dipendekkan dan tidak boleh melebihi dari 2 harakat. Nah, selanjutnya tadi kan sudah Ustaz bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik ya, silahkan dikumpul kepada ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya silakan kasih sama Ustaz ya. Silakan dikumpul ke depan ya. Kelompok kedua, kelompok yang ketiga. Baik, cukup juga untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita membaca Al-Quran, sholat, menghafal hadis dan lain sebagainya ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa akan dipimpin oleh kepada ketua kelas kita. Nah, kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka